Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nusalli wa nusallim ala rasulul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabatku yang mulia, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, di mana kedua nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua Allah berikan kepada manusia yang berada di atas muka bumi ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita berjumpa pada channel berbagi amalan berupa doa dan zikir yang insyaAllah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendatangkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan umat-umat yang berada di sekitar kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi panutan, Nabi yang senantiasa menjadi contoh serta suri teladan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara mengenai siapakah makhluk yang paling kaya di atas muka bumi ini, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jawabnya ada yang berasal sebagai seorang muslim dan ada pula yang kafir. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang muslim adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Adapun yang dari golongan kafir, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Qarun laknatullah alaih dan Namrud, jamaah dirahmati Allah, musuh serta raja yang lalim yang hidup di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara rezeki itu sesungguhnya tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang Allah tidak berikan rezeki kepadanya. Bahkan orang kafir, zaman dirahmati Allah, bahkan orang-orang yang senantiasa menentang Allah, bahkan orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap Allah berikan rezekinya, karena Allah memiliki predikat sebagai Tuhan yang maha adil, adil dari segala-galanya. Namun apakah itu bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sampaikan kepada kita semua, man khairallahu yupakkihu biddin. Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada seorang hamba, mencintai hambanya, maka Allah akan berikan kepahaman agama kepada mereka. Bukti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasul yang terdahulu, ketika Allah berikan kepada mereka risalah atau berikan kepada mereka kemampuan untuk mendakwakan ini agama. Dan Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam kekayaan sebagai contoh bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekayaan yang sangat luas. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kekayaan sebagai setiap manusia ini, atau ingin mereka menjadi kaya, adalah fitrah atau naluri setiap manusia. Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang bagi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang
seorang hamba untuk memiliki kekayaan. Namun yang harus kita ingat, jangan sampai kekayaan tersebut membuat kita lupa pada agama ini. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat dari Abu Al-Nuaim, dari Malik bin Anas dan Al-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dari Ali radhiyallahu an, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, atau tidak ada Tuhan yang selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, kemudian kita bacakan 100 kali, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Dailami. Kita bacakan sebanyak 100 kali zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan solat fardu, setelah kita melaksanakan solat sunnah atau qiyamul lail atau tahajud atau witir atau solat tarawih. Kita bacakan 100 kali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bacanya sangat gampang, sangat mudah, dan sangat mudah untuk dimengerti. Dan hafalan ini tidaklah susah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wiridan ini sangatlah gampang, sehingga dengan bilangan 100 kali saya rasakan itu bahwa ini adalah perkara yang tidak sukar zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini akan menjadi keamanan dari kefakiran dan penentram dari rasa takut dalam kubur. Maka zaman dirahmati Allah, karena ini datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika kita amalkan, insya Allah selain mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi benteng untuk diri kita dari yang namanya kefakiran, insya Allah. Demikianlah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk diri kita semua. Dan bagi saudara-saudaraku, kami mohon dukungannya demi kemajuan channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan share, dan bagikan pada media sosial yang Anda miliki. Serta bagi sahabatku yang hanya sekedar nonton dan mampir saja di channel ini, belum berminat untuk memberikan supportnya, maka kami mohon doanya semoga konten ini atau channel ini bisa lebih maju ke depannya dan bermanfaat untuk semua umat. Demikianlah kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.